Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Fix Richard. Kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Garden Serpong yang berada di daerah Cisauk. Buat teman-teman yang belum join ataupun baru nonton video di channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Jadi di channel ini akan membahas progres pembangunan perumahan-perumahan yang berada di daerah Tangerang, BSD, dan sekitarnya. So, kali ini kita sedang berada di Jalan Boulevard dari kawasan Citra Garden Serpong. Di sini kita akan masuk untuk melihat progres pembangunan dari masing-masing klaster di sini beserta kawasannya secara keseluruhan ya. Yang pertama kita masuk dari klaster yang paling awal, klaster yang sepuh ya. Nah ini klaster Iris, jadi untuk klaster di Citra Garden Serpong itu berdasarkan abjad dari Iris sampai ya nanti teman-teman lihat deh. Nah dari klaster Iris seperti biasa teman-teman di sini udah jadi semua rumahnya, jadi kita lewat-lewatin aja ya. Jadi nanggung sebenarnya kalau misalnya di skip, jadi ya saya stake aja dari awal ya, dari klaster Iris hingga klaster terakhir klaster Gavius nantinya. Untuk di klaster Iris ini untuk rumahnya semuanya tipenya 2 lantai dengan lebar mulai dari 6 kali 15 hingga ukuran 10 kali 15 ya. Jadi klaster Iris ini memiliki tanah yang paling panjang ya. Dibandingkan dengan klaster-klaster terbarunya ya, kecuali klaster yang premium ya. Nah di klaster Iris ini teman-teman bisa lihat sendiri banyak sekali taman-taman yang sudah dibangun. Nah, tiap pojokan itu selalu ada taman, ada penghijauan. Jadi suasananya kalau teman-teman masuk di kawasan Iris ini nggak sesek gitu karena nggak full sama bangun-bangunan. Ini juga di pojok-pojokan juga masih ada tanah-tanah yang dikasih penghijauan buat duduk-duduk santai, buat bawa jalan anabul kalian juga enak banget kalau di dalam klaster Iris ini. Jadi nggak perlu tuh dibawa anabulnya keliling keluar klaster ya. Jadi cukup di dalam klaster. Banyak sekali penghijauan tempat kalian duduk, nongkrong santai dan juga sambil ngobrol. Bahkan bisa jogging di dalam klaster pun masih memungkinkan ya. Karena memang cukup luas untuk ukuran dari klaster Iris ini. Nah di depan sini teman-teman bisa lihat di sisi kanan ada gerbang masuk klaster Iris dan juga ada clubhouse di dalam klaster Iris. Jadi klaster Iris ini adalah satu-satunya klaster yang memiliki clubhouse di dalam klasternya. Untuk klaster lain sejauh ini harus bergabung dengan Lake Park di belakang ya. Nah yang ujung sini ada 5 rumah yang baru dibangun. Ini adalah klaster Iris Extension yang bisa kita bilang ya. Karena pembangunannya paling terakhir dibandingkan dengan rumah-rumah di klaster Iris ini teman-teman. Nah sekarang kita sudah berada di sisi paling kanan dari klaster Iris. Di bawah ini untuk ukuran rumahnya lebar 8 kali 15. Dan kalau teman-teman lihat iklan-iklannya di klaster Iris ini sebenarnya udah sold out dari developer. Tapi masih ada nih teman-teman yang mau jual di second hand gitu. Contohnya rumah ketiga atau rumah kedua dari sisi kiri ya, yang tanahnya irregular yang panjang itu rumahnya sedang mau dijual itu teman-teman. Ukurannya kalau nggak salah 8, lebarnya 8 dengan panjangnya 26 ya. Jadi panjang banget. Jadi teman-teman buat yang mau ngambil rumah dengan ukuran tanah yang sangat panjang, kalian bisa kontak saya lah. Mungkin ya bisa nambah-nambah uang jajan dikit lah. Jadi ada referral gitu ya. Jadi nanti saya bakal kenalin ke agent ya. Nanti kalian bisa deal-dealan sama agent untuk ngambil rumah yang ada dijual di klaster Iris ini dengan tipe second hand. Nah di sini kita lihat sekilas untuk jalan baru nih teman-teman. Nah ini adalah jalan baru yang nembus ke arah The Ice BSD dan juga nembus juga ke arah The Icon BSD. Jadi kalau misalnya teman-teman dari arah Cisauk mau ke BSD nggak perlu lagi turun flyover lurus lewatin jalan intermoda ya. Jadi bisa belok kiri abis turunan flyover, belok kiri nanti bisa tembus ke jalan baru yang mengarahkan teman-teman ke jalan Ice BSD dan juga The Icon. Jadi nggak perlu numpuk lagi lurus ke depan. Kalian turunan flyover bisa belok ke kiri, jadi mengurangi kemacetan ya teman-teman.
Ntar saya bikin video terpisah deh soal jalan baru yang menghubungkan area Cisauk dengan The Icon dan juga arah Ice BSD tadi ya. Saya juga penasaran sih sebenarnya. So, jadi ditungguin aja ya teman-teman. Dari klaster Aeris sekarang kita lanjut. Di sini kita sedang melewati jalan boulevardnya Citra Garden Serpong. Teman-teman bisa lihat dari sisi kiri dan kanan itu full sama ruko-ruko yang on progress sudah sampai lantai 2 dan udah pengatapan beberapa ruko. Dan untuk tema dari ruko-rukonya ini temanya European Classic, warnanya dominan warna putih dengan atap berwarna hitam teman-teman. Kalian bisa bayangin kalau misalnya ruko-ruko deretan ini kiri kanan udah jadi, ini bakal bagus banget daerah Citra Garden Serpong. Nanti kita tungguin kemungkinan di akhir tahun 2025 ini udah pada rapi nih teman-teman jalan boulevardnya. Dari jalan boulevard kita sekarang masuk ke kawasan klaster Bellefleur, klaster kedua dari Citra Garden Serpong. Di bawah ini adalah tanah paling kanan dari gerbang masuk klaster Bellefleur. Sedang dibuatkan taman penghijauan nih teman-teman. Nah ini tamannya kayaknya taman-taman buat duduk aja ya. Jadi bukan taman buat bermain bocil-bocil gitu. Karena kalau kita lihat di situ ada trek pejalan kaki yang kecil ya, buat jalan-jalan kayak akupuntur gitu ya istilahnya ya, yang injek-injek batu pakai kaki gitu. Jadi kalau saya lihat sih nggak ada tempat mainan anak-anak ya. Jadi nggak tahu apakah nantinya bakal ditambahin atau enggak, kita liatin aja untuk update pembangunannya di minggu-minggu depan ya. Nah di bawah ini untuk Bellefleur juga sebenarnya ada beberapa rumah yang udah serah terima dan bahkan udah ada yang huni teman-teman. Tapi paralel juga masih ada rumah yang on progress, masih dalam tahap pengerjaan. Contohnya sisi paling belakang ini bukan paling belakang sih, tapi dari masuk gerbang ini lurus aja ya. Jadi posisinya di tengah, tapi emang agak di ujung gitu, di ujung tengah lah istilahnya. Nah ini overall udah sampai atap juga sih, harusnya tinggal di finishing bagian dalamnya, tinggal dirapi-rapihin. Ya di tahun ini pun harusnya udah jadi ya teman-teman. Untuk klaster Bellefleur ditargetkan tahun ini udah rapi semua, udah serah terima semua, tinggal kalian cek-cek aja defect-defectnya. Seperti kanopinya apakah ada rembes, dindingnya retak, kerannya nggak ada bocor gitu-gitu ya. Nah di sini juga ada tanah yang masih on progress pembuatan rumahnya. Nah ini kayaknya tanahnya baru pembebasan ya, jadi pengerjaannya dilakukan setelah beberapa banyak row yang udah jadi gitu. Dan overall dari klaster Bellefleur ini teman-teman bisa lihat banyak sekali kanopi yang udah terpasang. Dan somehow kanopinya berwarna putih semua. Apakah udah include waktu pembelian gitu ya, ada paketnya. Mungkin teman-teman yang udah ngambil unit di Bellefleur bisa bantu komen, atau ya mungkin beli dan kebetulan penjual kanopinya sama gitu ya. Nah sebelum kita lanjut sampai ujung klaster Bellefleur, kita lanjut dulu, kita berputar ke klaster Chloe. Nah di klaster Chloe rukonya ini udah jauh lebih rapi ya di depan klaster Chloe. Dan klasternya sendiri pun udah rapi banget teman-teman. Sejak terakhir kita ngedrone pun, ini overall terakhir itu kita lewatin aja ya klaster Chloe, karena emang udah rapi semua rumahnya, udah teratepin semua overall ya. Karena di klaster Chloe ini saya ingat rumahnya itu yang dikerjakan paling belakang dulu ya. Jadi kalau misalnya sisi depannya udah rapi, sisi-sisi depan gerbang itu udah rapi, ya overall pastinya udah selesai semua nih perumahan-perumahan di dalam klaster Chloe ini. Nah ini contohnya sisi paling belakang itu paving block udah dipasang semua. Teras-teras udah rapi, rumput-rumput taman samping teras pun udah ijo-ijo semua. Dan bahkan udah ada yang pasang kanopi. Wah, keren banget ya. Itu kayaknya udah serah terima. Nah, teman-teman di sini karena habis hujan jadi kayaknya ada becek-becek dikit dari lantainya ya. Disclaimer dulu. Nah, ini kita geser ke sisi bagian depan ya. Itu hook bancinya pun udah lagi dirapihin meskipun masih ada tanah-tanah merah sedikit. Dan di Chloe pun masih dapat jatah taman buat duduk-duduk santai, tapi kayaknya juga belum ada tanda-tanda tempat bermain anak-anak ya. Jadi hanya taman penghijauan untuk duduk-duduk santai aja, sama kayak yang taman di sisi paling kanan dari klaster Bellefleur tadi, teman-teman.
Oke, kita selesai dari klaster Chloe, klaster kecil yang bisa dibilang klaster private ya, karena klasternya paling kecil jadi nggak banyak mobil yang keluar masuk di klaster itu. Sekarang kita lanjut lagi, kita lewatin klaster Beleflor yang belum sampai ujung tadi. Ya, klaster Beleflor teman-teman udah tahu lah, ini udah jadi semua, udah ada yang huni. Kita lihat juga banyak sekali kendaraan pribadi yang udah parkir-parkir, mungkin lagi ngecek-ngecek rumahnya, lagi ngukur-ngukur dindingnya mau bikin lemari kayak gimana gitu ya. Nah, dari klaster Beleflor kita ke seberangnya nih teman-teman. Ini adalah klaster Diandre, di mana klaster Diandre ini ada tipe rumah satu lantai dan juga rumah dua lantai ya. Jadi penggabungan antara klaster Iris dan juga Beleflor ataupun Chloe. Di klaster Diandre ini tipe rumah tertinggi itu kalau nggak salah tipe dua lantai dengan ukuran tanah 7 kali 15. Ada ukuran 6 kali 15 juga untuk dua lantainya, dan untuk satu lantainya sama kayak klaster Beleflor dan Chloe ya, mulai dari ukuran 7 kali 12, 6 kali 12, dan 5 kali 12 sama 5 kali 10 ya. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di sini karena klaster Diandre ada yang tipe satu lantai, jadi kelihatannya udah jadi lebih duluan nih tipe satu lantainya, karena memang pengerjaannya lebih cepat dibandingkan dengan tipe dua lantai ya. Nah, ini rumahnya ada dua row ya, dua row dengan satu row bolak-balik, udah selesai pengatapan semua. Nah, di ujung kiri tadi ada jalan masuk, tapi itu untuk jalan masuk kendaraan proyek ya. Jadi nantinya bakal ditutup setelah jadi nih rumah-rumah yang posisi belakang, karena ya agak mutar balik gitu kalau lewat depan ya. Nah, ini contohnya rumah tipe satu lantai dengan tanahnya ada yang irregular juga teman-teman. Jadi masih banyak tanah sisa meskipun tipe satu lantai, kalian bisa kembangin lagi, bisa dilebarin lagi untuk ngambil tanah sisa buat bikin kamar ataupun ruangan lainnya. Nah, di bawah sini adalah rumah untuk tipe 2 lantainya. Di sini udah ada juga yang sudah selesai pengatapan yang di bagian tengah ini ya. Karena tiap kita ngambil drone memang yang di tengah ini diprosesnya duluan teman-teman. Dan di sini tanahnya agak becek-becek karena memang habis hujan, jadi saya langsung lempar tembak drone ke atas. Semoga nggak turun hujan. Kalau hujan turun drone-nya rusak, harusnya video ini nggak bisa saya upload ya teman-teman. Nah, di bawah ini adalah gerbang masuk dari klaster Diandre, masih dibuat ya seadanya dulu lah, buat ya penanda aja gitu kan. Dari klaster Diandre harusnya semoga teman-teman udah kelihatan progres pembangunannya, karena di minggu lalu kalau nggak salah kelewatan karena drone-nya error ya. Sekarang kita lanjut ke klaster Elaya, klaster kelima dari Citra Garden Serpong yang memiliki fasad rumah yang sangat bervariasi ya. Di sini kemungkinan ada 3 tipe fasad rumah di klaster Elaya ini. Nah, yang saya zoom adalah tipe Elaya Ultimate dengan ukuran 3 lantai. Satu-satunya klaster yang memiliki 3 lantai yang proper. Karena di Iris pun lantai 3-nya itu ya bisa dibilang cuman mezanin ya, karena nggak ada toiletnya gitu. Jadi di klaster Elaya ini ada tipe Elaya Ultimate, yaitu Elaya dengan ukuran 3 lantai. Jadi buat teman-teman yang perlu space yang lebih banyak dengan tanah yang ya nggak segede klaster Iris ya, bisa jadi opsi lah untuk ngambil rumah tipe Elaya Ultimate ini ya. Dan di sini pun overall pengerjaan yang tipe satu lantai, kita lihat Elaya Origin istilahnya ya. Elaya Origin itu fasadnya sama kayak klaster Beleflor dan Chloe. Di sini sudah selesai pengatapan, dan di tengah sini masih ada apa ini? Genangan air ya kita bilang ya. Genangan air yang sedang terus ditumpuk sama tanah merah ya. Jadi bakal ketutup sama tanah itu, nanti bakal dipadetin dan barulah dilanjutkan untuk pembuatan rumah. Nah, untuk tanah yang di belakang sini kita lihat sedang ada pemadatan juga ya. Jadi ada apa sebutannya itu, foil yang putih-putih itu buat meresap air. Jadi kalau misalnya airnya udah keresep, tanahnya bakal ditimbun terus hingga tanahnya padat dan bisa dibikin untuk tiang pondasi rumah ya. Tiang pancang lah, susah banget ngomongnya.
Nah, ini adalah sisi paling belakang dari Elaya. Kita lihat teman-teman udah ditembok-tembokin sebagian ya. Dan temboknya ini lebih tinggi dibandingkan klaster-klaster Iris, Belefleur, dan Chloe serta Diandre ya. Nah, ini adalah sisi paling belakang dari klaster Elaya. Ada tanahnya yang terus ditimbun ya. Udah dipadetin terus ditimbun terus hingga padat. Nah, ini sayangnya Elaya ini bukan sayang sih, sebenarnya ada sisi plusnya karena di sini view-nya itu danau, teman-teman. Kalian bayangin kalau kalian ngambil Elaya tipe Ultimate yang 3 lantai, kalian menghadap ke balkon itu dapat view danau kayak gitu. Nah, di sisi kiri pun ada persawahan ya. Kalian ngambil Elaya Ultimate, lihat sisi kiri udah persawahan, itu ala-ala kayak kalian lagi nginep di Ubud. Nginep di Padma tiap hari, enak banget pagi-pagi, sunrise, sunset, luar biasa ya teman-teman. Nggak kerasa deh lagi di Cisauk gitu kan. Dan di sini adalah Jalan Padat Karya, jalan kecil yang bisa terhubung ke Jalan Gunung Maloko, ketemu dengan perumahan Go Home Residence dan juga Giantara Serpong City. Nah, di sini juga ada tanah dari klaster Elaya yang sedang on progress dalam pembangunan. Udah selesai sih tiang-tiang pancangnya dan pondasi-pondasinya udah selesai. Tinggal lanjut dibangun untuk struktur ya. Untuk rangka-rangka strukturnya tinggal dibangun aja. Nah, ini so far udah terpasang semua pondasi-pondasi tiang pancangnya. Tinggal dilanjutkan aja nih. Kemungkinan belum semuanya masuk tukang-tukangnya ya, jadi belum fully 100% kerja gitu ya. Jadi mungkin juga ini lagi hujan ya, habis hujan jadi lagi neduh tukang-tukangnya gitu kan. Nah, di sini juga masih ada workshop yang akan dipagar, ditembok-tembokin, pemisah antara klaster Elaya dengan workshop di bawah ini ya. Jadi ini bukan rumah warga tapi melainkan workshop gitu, harusnya nggak mengeluarkan bau-bau aneh lah teman-teman. So far yang saya lihat kayak gitu ya. Nah, di bawah ini adalah jalan tembusan Jalan Padat Karya, ini kayaknya masih jalan sementara ya. Jadi yang bisa dilewatin menuju ke Jalan Boulevard dari Citra Garden Serpong. Baik teman-teman, selesai dari klaster Elaya, sekarang kita geser ke klaster Fontis atau klaster Lakovia yang lebih trennya. Di bawah ini adalah tanah dari klaster Fontis atau Lakovia. Klaster premium dari Citra Garden Serpong dengan view Lake Park-nya. Nah, di sisi kanan adalah rumah contoh dari klaster Fontis tipe Lakovia. Dan di sini sudah mulai dibangun untuk gerbang masuknya nih teman-teman. Untuk klaster premiumnya ini sudah mulai dibangun. Gerbang masuknya nggak mau ketinggalan dengan klaster-klaster sebelumnya ya. Jadi klaster premium pun sedang on progress pembuatan gerbang masuk klasternya. Dari klaster Fontis kita lanjut, yang saya zoom ini, yang saya tag ini adalah klaster Gavius, klaster G. Ini klaster terbaru dari Citra Garden Serpong yang bahkan udah on the way proses pembangunan nih. Saya jujur ini kaget karena baru denger launching klaster Gavius, tapi rumahnya udah mulai dibikin semua tuh teman-teman. Udah on progress hingga rangka atap ya. Jadi ini dikebutin banget klaster Gaviusnya, dan ini adalah tanah belakangnya yang on progress future development dari Citra Garden Serpong. Di sini teman-teman bisa lihat jalanan boulevardnya udah ditembusin muter ya. Jadi muterin dari Iris ini ditembusin sampai ke area belakang sini. Yang hijau-hijau ini masih tanah dari Citra Garden Serpong. Dan ini kalau kita lihat masih muat untuk 2 atau 3 klaster lagi ya. Jadi bakal ada klaster H, I, sama J tuh kemungkinan teman-teman. Karena memang tanahnya ini cukup luas banget ya. Jadi kita tungguin aja progres pembangunan selanjutnya dari Citra Garden Serpong. Karena di tahun 2025 ini semua tanah merah di bawah ini bakal jadi rumah semua, disulap sama Citra Garden Serpong. Lokasinya strategis, dekat banget dengan BSD, juga dengan stasiun. Jadi kalau kalian berangkat kerja ke Jakarta itu sudah tercover karena dekat dengan stasiun Cisauknya sendiri ya. Nah, di bawah ini adalah Lake Park-nya.
Dan ya, teman-teman yang tertarik buat ngambil rumah di Citra Garden Serpong bisa kontak saya langsung via WhatsApp. Nomornya saya taruh di bawah. Mungkin teman-teman ada yang tertarik buat ngambil rumah di klaster Elaya, klaster Fontis ataupun klaster Gavius, atau bahkan mau ngambil di klaster Diandre. Kalian bisa kontak aja saya via WhatsApp, nomornya saya taruh di bawah. Untuk rumah di klaster Elaya ini masih ada rumah dengan harga start dari 1 M-an teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir, yang udah like, komen, dan subscribe, yang udah support channel ini via transfer rekening via Saweria. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua dan semoga pengerjaan rumahnya berjalan sesuai dengan rencana. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.